Oke, guys, hari ini entertainment konten baru dimana cerita horor. Jadi cerita horor dari memang kisah-kisah nyata yang memang pernah dialamin oleh talent kita hari ini, talent kita yaitu tetap temanku Angga. Jadi kalau kita nanti dapat cerita-cerita baru, mungkin cerita yang serem dari talent-talent yang lain, kita bakal up ke kalian. Oke, jadi langsung aja, gimana ceritanya? Cerita dari kapan? Cerita nih waktu aku masih kecil ya, sekitar kelas 3 SD. Umur berapa tuh kelas SD dia? Ada 12 tahun ya? 12 tahun itu SD ya? 3 SD 9 tahun ya? 9 tahun. Nah, jadi ceritanya nih malam itu Di mana? Bulu buku merinding. Serius? Nah, jadi aku tuh kecil itu aku lagi makan, tapi di rumah ini kosong. Makan di rumah? Makan di rumah. Bapak ibuku tuh lagi keluar sama adik-adikku. Aku tuh ditinggal sendirian di rumah sama pembantunya, tapi pembantunya kamarnya tuh di atas. Jam berapa nih malam? Malam jam 8 jam 9. 8-9. Nah, jam 8 jam 9. Terus? Nah, saat itu pintu apa namanya? Kamar ruang tamu itu tuh yang paling belakang paling depan tuh. Yang dekat kolam itu kebuka, guys. Kebuka sih belum tuh merinding dulu. Itu kebuka. Nah, Kebuka sendiri? Emang kebuka. Oh, emang bukan kebuka dari nah, awal. kebuka. Terus aku saat makan, pas aku makan aku nonton dan pas aku ngeliat itu kayak ada cewek merinding. Serius? Merinding. Terus ngeliatin nongol gini, itu matanya hitam, di situ Lihat rambut jelas? jelas. Ini belum merinding kali ini merinding. Dan matanya tuh hitam, ini rambutnya panjang. Dia cuma ngeliat aja, Mukanya tapi gimana? putih. Oh, datar. Ada datar. hidung sama mulut. Nggak lihat aku lihat pokoknya dia putih, matanya hitam, rambutnya panjang. Dan terus aku tuh belum kena namanya kayak hantu-hantuan dulu tuh ya, masih nggak percaya. Karena gitu. masih kecil ya? Masih kecil. Nah, aku panggil aja dia makan sini gitu. Tiba-tiba dia hilang. Dia tiba-tiba langsung hilang. Tiba-tiba hilang, tang hilang. Langsung hilang, tang hilang dan itu hilang. Aku cari. Takut. Kan posisinya masih kan kecil, masih kecil ya. Kan nggak tahu tuh. Aku cari dia langsung nggak ada gitu loh, guys. Itu waktu kelas 3 SD. Nah, habis itu SMA kelas 3. Waktu itu mau tidur malam. Di rumah? Di rumah nih. Ini paling serem bagiku nih, paling serem. Nah, itu aku tidur jam 11 jam 12 tuh. Ini waktu SMA kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SMA. Mau tamat Tapi SMA. udah tahu hantu itu ya? Udah sering dengar dari pengalamannya itu udah. Nah, kelas 3 itu pernah jam 11.15 aku baru tidur, habis itu lagi chattingan sama pacar, doi. Jadi itu malam jam 12 teng gitu bunyi apa namanya jarum jamnya. Nah, di dekat jendela tuh ada orang ngetok tok di situ. Oke, lihat. Enggak, ini kan Kedengar aja tok. Padahal tuh nggak ada orang. Posisiku tuh udah negatif duluan tuh, guys. Jendela yang kecil di yang dekat kamarku dulu. Terus Diketok tok sampai 3 kali itu. Maksudnya pertama tok 3 kali, habis itu lagi tok itu. Udah ada bulu kuduk tuh merinding, udah berdoa aku udah. Habis itu bunyilah suara HP kayak suara dangdut loh. Kok makin dekat kok makin serem gitu loh. Kayak ini mepet. Suara HP ini dari mana? Nah, itu udah dia aku nggak ngerti. Posisi nggak ada siapa di rumah? Nggak ada siapa. Udah pada tidur jam 12 loh. Mana ada orang dengerin lagu sampai jam 12 malam kan? Mustahil lah. Nggak ada orang lagi ini posisinya. Nah, itu udah aku beraniin diri, aku buka jendelanya itu. Udah gelap kali nggak ada siapa. Dan itu malamnya lagi kayak gitu. Aku berdoa baru hilang. Orang tua nggak datang pulang ke rumah? Nggak, itu udah pada saat udah tidur semuanya. Ini jam 12 malam masa ada orang masih udah mungkin ya kalau ada orang keluar nongkrong kan itu kan pasti masih ada lah, tapi ini kondisi rumah udah keadaan sepi itu udah pada tidur, mungkin masa ada orang dengerin lagu keras-keras lah, apalagi dekat kamar, dekat tembok tuh dekat. Terus yang ketok pintu tadi itu udah hilang seketika itu udah terakhir bunyi suara lagu, tapi suara lagu yang punya tuh suara dangdut tuh loh. Dan aku cari tuh buka jendelanya nggak ada gitu, nggak ada orang, nggak ada siapa tuh loh. Dan itu udah aku merinding dan takut, terus aku berdoa baru aku lebih tenang.
Nah SMA lagi nih ada lagi guys. Waktu itu aku di sekolah itu, di sekolahku emang ke sekolahku agak tengat atau angkar kali. Bahasa Indonesianya. Bahasa Balinya tengat. Nah itu pada saat jam pelajaran agama Hindu. Nah teman-temanku kan pada di bawah semua yang non Hindu. Nah termasuk aku juga. Nah aku nggak tahu tuh kenapa tuh kelasku tuh kayak ribut loh, kayak orang orang teriak-teriak gitu loh. Nah aku langsung dong aku ke atas kan nyari kenapa itu loh. Dan itu udah orang pada nangis katanya itu layar apa yang slide-nya itu loh yang besar namanya layar apa namanya? Proyektor. Proyektor tuh katanya sih pas orang ngeklik tuh kayak ada hantu tuh loh dari tiba-tiba di depannya dia langsung tuh. Depannya tapi kayak nggak tahu ya. Nggak tahu kan di bawah itu kan di bawah tuh pada saat pelajaran agama. Aku di bawah. Nah pas aku mau turun temanku bilang yang bisa ngeliat. Dia bilang nggak, coba kamu ke atas gitu bilang. Siapa bilang nih? Temanku cowok. Aku udah ngerti nih kenapa dia bilang itu. Pasti dipegang ya tanganku ya dibilang itu. Karena aku ngerasa katanya temanku tuh tanganku kayak dipegang tuh loh, kayak ada yang megang kayak gitu tuh. Disuruh ke atas. Nah saat ke atas itu emang sih kayak ada buntutin dari di belakang itu loh. Kayak ngerasa? Ya emang ngerasa. Emang aku tipe kalau udah orang deketin mah misalnya kalau ada makhluk itu tuh biasa aku ngerasain dah. Tak bilangin balik ke atas, disuruh pulang sama temanku pulang gitu, tak bilangin baru dia hilang seketika. Terus baru aku bisa tenang mau kumpul sama teman-temanku lagi. Itu sih paling pokoknya SMA kelas 1 tuh kelas sih aku ingat tuh kayak gitu. Pas kejadian kayak gitu juga sering banget di kelasku tuh orang kerahuan, habis itu uang hilang. Nah atau uang hilangnya atau dicuri tuh gimana nggak ngerti ya. Pokoknya tuh banyak lah kejadian-kejadian aneh di sekolah. Kerawahan itu bahasa Indonesianya apa? Kerawahan tuh kerasukan. Kerasukan massal. Kerasukan, tapi nggak masalah cuma satu orang. Yeah. Dan waktu ini pertama kali aku nih paling lihat orang muka nenek di sekolah. Pada saat jam kakinya melayang apa gimana? Maksudnya lihat nenek-neneknya tuh? Kan aku kan mau istirahat, maunya bolos pelajaran. Aku ke WC nih guys. Aku ke WC sama temanku namanya Igo, yang kuajak teman dudukku selama 3 tahun ini. Aku duduk, aku mau ke kamar mandi, permisi, mau izin mau guru, aku turun. Nah posisi kelasku tuh di atas, di kamar mandinya ini, di bawah tuh ada batu kayak ya maksudnya kayak ada orang nungguin lah, tapi tuh dipakein apa namanya besi. Biasanya kan kalau kayak batu-batu kan dipakein besi. Oh iya kayak pagar. Kayak pagar gitu. Nah pas itu nggak, posisi itu semua nggak ada orang karena aku saling ganti-gantian itu loh ke kamar mandi. Karena biasanya ada 4, cuma ada yang mati itu airnya. Nah jadinya aku ganti-gantian tuh kamar mandi. Nah pas aku masuk ruang kamar mandi, selesai kencing tuh cor gitu di kamar mandi. Apanya? Airnya. Masa? Temanku bilang waktu selesai iya cor gitu baru mau balik. Kok nggak ada? Ada orang dia bilang. Nggak kalian gitu dibilang kayak gitu temanku. Nah pas aku lihat ada nenek lagi gayung gitu, langsung aku lari. Pakai pakaian apa? Kamen. Gimana kayak nenek gayung dulu. Nah kayak gitu dah. Kayak nenek gayung itu langsung aku lari karena itu posisinya nggak ada orang. Aku merinding kali sih. Merinding kali. Dan itu udah terakhir tuh aku ngeliat cuma sekali tuh aja. Bis itu nggak ada lagi. Nenek. Itu mukanya kelihatan? Nggak, dia lagi nunduk kayak gini. Lagi mau nyiram tuh. Nggak, kamarnya aja aku lihat. Posisinya nggak ada orang sama sekali. Kan yang berdua, orangku kencing berdua, nggak siapa-siapa lagi selain aku berdua tuh loh. Dan posisinya tuh jam 12 siang. Cor gitu. 12 siang. Oh, pas sekolah. Pas sekolah itu kelas 3 juga tuh. Di sekolah ya? Di sekolah. Emang sekolahku agak sedikit. Emang semua sih. Sekolah nggak sih? Ya sih, tapi ini kan setiap itu purnama itu ada aja orang kerasukan massal. Dan aku pernah ngenong orang kerasukan massal kayak gimana, beratnya minta ampun. Oh ada. Beratnya minta ampun. juga. Dan itu hampir semuanya. Ya. Waktu aku ospek, ingat ada ospek inisiasi. Kayak gitu juga ada temanku, ya aku nggak mau nyebutin orangnya. Dan itu waktu itu aku lagi latihan kontemporer.
itu sama teman-temanku dipilih sama apa kakak tingkatnya dulu. Itu latihannya di mana aja tuh? Gor. Bukan di gor, dekatnya apa namanya tuh, kayak di mana tuh ya yang dekat Art Center itu di paling belakang tuh. Malam lagi tuh guys, malam, dan itu malam posisinya. Dan temanku ini agak apa namanya, bisa lah ngerasain kayak gitu-gitu tuh, langsung dia dimasukin kerawan satu temanku deh. Dan dia tuh nyari ke aku tuh loh, seketika tuh buluku merinding tuh. Temanku lagi situ, dia biasa-biasa karena kuat dia kan. Dan itu dia tuh ngamuk, dan hari itu juga balik itu guys, nggak ada lagi latihan jadinya rumahnya temanku lagi satu. Serem ya. Dan itu gila, minta ampun tuh, seru. Kita di Bali memang gini ya, apa namanya, percaya ada seperti itu guys. Kayak ada dunia lain. Dan juga dulu aku pernah sedikit cerita guys ya. Dulu aku pernah waktu SMP itu ada juga kerasuan massal kan. Dan waktu itu ada persembahyangan, tapi bukan di kerangsukannya nih, lain hari. Ada kita kan di Bali ada hari purnama dan segala macam. Kalau ada yang nonton orang Bali pasti tahu. Jadi waktu itu kalau nggak salah purnama itu, ingat sekali, kan aku sembahyang di gini, apa namanya, pura yang isi pohon gitulah, pohon gini. Nah, apa beringin. aku kan salah ngomong beringin kan, aku salah ngomong. Aku ngomong kasar guys, padahal kan aku ngomong kasar. Kok bisa dupanya aku ambil guys, dupanya itu aku ambil, tak diemin. Baru ngerasa panas. Udah lama kali, panas, udah hancur sedikit tanganku dua nih. Aku nggak ngerasa, aku kan ngomong kasar, mungkin nggak tahu ya dimasukin apa gimana. Aku pegang dupanya, setelah beberapa menit baru ngerasa panas, baru udah agak berdarah gitu loh. Udah mau bolong gitu loh tanganku. Baru sana, aduh ampun ya Tuhan, ampun. Memang soalnya ini memang kalau misalnya kerangsukan di SMP ku guys ya, dia tuh di sana minta apa namanya, kalau kita bukan minta kayak mohon maaf kalau ada salah gitu. Aku bener-bener salah ngomong apa kan ke temanku, gini nggak kerasa, kepegang lama, panas, udah bolong nih, udah bolong dikit itu tangan. Itu benar-benar aku salah ngomong. Karena nggak boleh nggak sih ngomong. Memang nggak boleh sih, kita kan sebenarnya di pura ya, itu sakral banget. Dan khususnya selain di sana tuh ada lagi nggak? Selain di sana sebenarnya di rumah tuh di mana gitu? Kalau di rumah banyak. Di rumah banyak, termasuk rumahku juga guys, banyak sekali. Kalau di sini di rumahku dulu waktu SMP atau SMA, setiap siang jam siang tuh kan kita makan, habis itu di sini kalau udah siang jam 2, aku ingat kali jam 2 jam 1 kayak ada orang makan di bawah di rumahku. Berarti keadaan sepi, nggak ada siapa kan. Aku pernah nyari langsung seketika. Nggak, aku takut, orang aku nggak pernah nyari karena itu udah langsung krek ambil PD. Itu waktu SMP terus ada, tapi sekarang udah nggak tahu, udah nggak ada. Mungkin karena dikasih apa lu di bawah tuh ya? Mungkin, nggak tahu aku juga. Pokoknya itu benar-benar buat merinding juga sih, karena memang serem. Mungkin semoga ada cerita lagi. Ini biar kalian nggak bosan, jadi aku buat 13 menit dulu, 14 menit, 15 menitan lah. Ntar kita gali-gali dulu, kalau ada video, cerita lagi, kita bakal upload lagi. Kalian yang ada cerita boleh komen di bawah. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir video ini.